Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Calon kamu gimana kabarnya? Belum PDKT sih, secara ya, aku tuh nggak mau asal pilih. Udah bicara hati ke hati belum? Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu. Emang orang tua kamu udah tahu? Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas. Lomba bercerita anak hadir kembali loh. Lomba ini ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Berusia maksimal 12 tahun dibuktikan dengan akte kelahiran ya. Peserta menampilkan kemampuan bercerita dengan kreativitas masing-masing atau bebas. Pendaftaran dimulai 25 September sampai dengan 12 Oktober 2023. Setiap hari kerja RRI Lok Semawe. Technical Meeting 13 Oktober 2023. Perlombaan 17 Oktober 2023. Buruan daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi panitia di nomor telepon dan WA 0852 60 47 4124. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua.
yang sinergi, hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Dari Jalan Petua Ibrahim 75, tempat tanggal Loks Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di Loks Mawe sore ini kita berjumpa untuk mengawali kebersamaan kita Jaksa Menyapa. Nah, dialog interaktif ini akan hadir selama 1 jam ke depan, dan saya Amalia akan menemani Anda tentunya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk Jaksa Menyapa. Nah, untuk itu pendengar, di studio juga sudah hadir Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Langsa, dan untuk sore ini kita akan berbicara mengenai peran sentra, Gakumdu dan Posko Pemilu Kejaksaan Negeri Langsa pada pemilu 2024. Nah, pendengar, untuk sepintas, sentra Gakumdu ada untuk menjaga tahapan proses pemilu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Nah, jika ada pelanggaran tentunya Gakumdu ini siap menegakkan proses penegakan hukum terhadap pelanggar dan juga menjamin semua pemilu dapat berjalan dengan baik, lancar, juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, untuk itu kita akan cari tahu mengenal apa itu Gakumdu pada pemilu 2024 dan juga tugas-tugasnya. Nah, untuk itu di studio sudah hadir bapak-bapak yang kalau pendengar menyaksikan ya melalui tayangan YouTube kita di kesempatan sore hari ini sudah langsung bisa melihat bagaimana gagah-gagahnya bapak-bapak kita untuk sore hari ini yang sudah hadir di studio. Baik, langsung saja saya sapa bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Langsa ya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin agak dekatan sedikit Pak biar jelas ya suaranya. Iya. Oke, tes. Iya, selamat sore untuk Bapak M. Daud Siregar SHMH. Ya, selamat sore. Selamat sore. Beliau adalah jaksa fungsional Kejari Langsa ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah bisa hadir. Jauh 4 jam perjalanan ini Pak. Ya, dari dinikmati ya. Iya. Baik, pendengar, berikutnya ada Pak Syahril SHMH, Kasih Intelijen Kejari Langsa. Selamat sore Bapak. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak miring-miringan ini ya Pak ya. Tapi tetap bisa ya, walaupun agak miring-miringan, hati tetap dekat ini Pak. Walaupun jauh dekat di hati Bu ya. Iya. Baik, kita berbicara mengenai Gakumdu. Kalau untuk lihat orang awam ini mungkin agak jarang ya, kurang memahami, walaupun ini sudah lama ada ya. Setiap tahapan pemilu ini sudah ada Gakumdu. Baik, mungkin bisa dijabarkan ini Pak, seperti apa Gakumdu ini dan fungsinya di pemilu? Terima kasih sebelumnya kepada Pro 1 RI Loks Mawe ya. Iya. Yang sudah kesekian kalinya turut andil dalam pelaksanaan program Jaksa Menyapa dalam rangka kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum
oleh Kejaksaan Negeri Langsa. Tentunya kami dari Kejaksaan Negeri Langsa juga terus mengupayakan mengajukan tema-tema yang terupdate di dalam program ini, dan kali ini kami mencoba mengangkat tema peran kejaksaan di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Iya. Sebelumnya tugas dan wewenang kejaksaan ini selain di bidang pidana dan perdata itu ada salah satunya berperan juga dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Tentunya di dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang ini, kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum juga akan berperan di dalam menyukseskan pemilu yang baik, pemilu yang jujur dan adil dan profesional. Yeah. Tentunya dengan menjaga profesional, menjaga netralitas dan dalam konstelasi pemilihan umum yang akan datang. Kemudian wujud pelaksanaan peran dari kejaksaan ini, tentunya kita sudah membentuk yang namanya posko pemilu di Kejaksaan Negeri Langsa. Juga ada peran dari kita sebagai penuntut di dalam menuntut kejahatan-kejahatan di pemilu nantinya, ikut serta dalam Gakumdu. Nanti secara panjang lebar mengenai terhadap Gakumdu itu sendiri dan bagaimana peran Gakumdu itu di Kejari Langsa, ini kami hadirkan juga rekan saya yang juga sebagai anggota Gakumdu di Kejaksaan Negeri Langsa, Bapak Muhammad Daud Siregar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan terkait Gakumdu ini adalah amanah dari Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya. Itu kalau tak salah saya betul pasal 886. Jadi fungsi Gakumdu ini adalah sebagai wadah untuk menangani ya dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi dalam rangka pemilu, khususnya untuk pemilu 2024. Ya, sebelum jauh mungkin ada pendengar yang seperti Lia juga ini dari tadi kita bilang Gakumdu. Nah, Gakumdu ini apa sih gitu ya? Oke, biar betul. lebih masuk ini yang dibicarakan. Gakumdu itu singkatan. Jadi kepanjangannya adalah penegakan hukum terpadu. Nah, jadi penegakan hukum terpadu. Mengapa disebut terpadu? Karena di dalam lembaga Gakumdu ini personel-personelnya terdiri dari personel dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dari kepolisian sebagai penyidik, kemudian dari kejaksaan bertindak nanti sebagai penuntut umum. Nah, mengapa tiga komponen ini disatukan dalam satu wadah yang namanya Gakumdu? Sebab pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu itu harus diselesaikan dengan cepat. Jadi dia punya masa pelaporan itu harus ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam, harus ada tindak lanjutnya. Kemudian kalau masuk dia di dalam masa penyidikan itu hanya diberi waktu selama 7 hari. Jadi terbentuknya Gakumdu ini dari sehingga ada pasal-pasalnya juga. Ini dari kejaksaan atau ada beberapa instansi juga yang tergabung? Tiga tergabung. Tiga berarti dari kepolisian. Yang pertama Bawaslu dulu, Badan Pengawas Pemilu, karena Gakumdu ini adalah leading sektornya adalah dari Bawaslu. Berarti perannya agak mirip ini dengan Panwas kita bilang. Ya, karena begini, itu kan hanya soal penyebutan saja. Iya. Sama seperti KPU, kalau nasional kan Komisi Pemilihan Umum, tapi kalau di Aceh namanya KIP. Nah, jadi Gakumdu ini bukan hanya ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bukan. Dalam hal skala kecilnya juga sampai kepada TPS. Nanti ada tim pemantau di TPS juga ada pengawasnya. Nanti mereka juga akan membuat laporan bila ada temuan itu kepada Gakumdunya sebagai organisasi induk di kalau di kita kabupaten kota lah gitu kan. Kalau provinsi di provinsi. Jadi fungsinya itu tadi bergabungnya tiga institusi tadi, tujuannya untuk bila ada
ya kan, pelanggaran pemilu bisa diselesaikan dengan cara secepat mungkin. Karena memang dari undang-undang kita dikasih waktu itu sangat terbatas, tidak seperti penanganan perkara pidana yang lain. Seperti itu. Jadi diharapkan nanti personil-personil yang tergabung di dalam Gakumdu ini mampu melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi. Apakah temuan atau laporan yang diperoleh tim Gakumdu ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Kalau memang merupakan tindak pidana, maka harus ditindaklanjuti dalam waktu yang itu tadi, yang singkat itu tadi. Nggak boleh lewat. Kalau lewat dia bersatu kali 24 jam. Pelaporannya harus ditanggapi dalam 1 kali 24 jam. Kemudian kalau memang itu merupakan sebuah tindak pidana, ya kan, harus dilakukan penyidikan paling lama 7 hari. Setelah 7 hari masuk ke tahap penuntutan itu juga sama 7 hari. Seperti itu. Iya, tadi Pak Daud mengatakan ada 3 ya Pak ya, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah ini cara kerjanya seperti apa ini? Untuk masyarakat melaporkan atau apa, ini seperti apa sistemnya? Jadi dalam hal kita bilang mungkin produk lah ya, produk dari Bawaslu itu ada 2. Yang pertama dia bisa menerima laporan. Itu laporan itu diterima dari masyarakat yang menemukan dugaan tindak pidana pemilu. Selain yang kedua adalah dari temuan. Nah, kalau temuan ini memang langsung dari personil Gakumdu yang menyebar di lokasi di wilayah kerjanya. Bila memang nanti menemukan dugaan tindak pidana, itu dugaan tindak pidana itu bisa dilaporkan ke dalam tim untuk dibahas. Nah, jadi ada 2 dia, laporan dan temuan. Ada 2 jenis. Diharapkan memang masyarakat secara proaktif bila menemukan dugaan tindak pidana pemilu itu ya segeralah dilaporkan seperti itu. Karena kan kita punya personil Gakumdu ini kan juga terbatas ya, nggak bisa menyebar langsung ke seluruh wilayah tugas. Berarti Gakumdu ini satu posko ini ya? Iya, satu posko. SOP-nya mungkin Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang mau melaporkan ini? Kalau ada masyarakat yang mau membuat laporan itu memang tinggal langsung datang ke sekretariatnya kita Gakumdu, ya kan. Biasanya itu bersatu sih dengan kantornya Bawaslu. Oh, satu lokasi. Nggak boleh berjauhan ya? Iya, nggak boleh berjauhan. Nanti jauh di hati gitu ya. sedikit bisa tambahin juga terhadap laporan masyarakat tadi itu. Masyarakat dapat juga melaporkan di kantor kejaksaan. Di posnya tadi, pos makanya dibentuk posko pemilu di kejaksaan, di mana nanti terhadap laporan masyarakat akan kita tindak lanjut, kemudian berkoordinasi dengan Gakumdu yang ada di kabupaten kota. Kita di Kota Langsa, setelah kita telah nanti hasil laporan dari masyarakat, nanti segera kita buatkan laporan ini untuk mempercepat laporan masyarakat dan untuk proses hukumnya segera kita sampaikan kepada Gakumdu. Nah ini lebih menarik lagi karena Pak Syahril ini kasih intelijen ke Jari Langsa ya. Fungsinya di Gakumdu ini seperti apa ini? Kita mengelola posko di sana. Posko ikut mengelola juga ya. Iya. Jadi ini dua item yang berbeda. Iya. Posko itu menerima laporan dari masyarakat, kemudian kita koordinasi dengan Gakumdu untuk segera diproses laporan dan proses hukumnya. Nanti kita sampaikan kepada Gakumdu hasil laporan dari masyarakat. Membantu tugas Gakumdu. Iya, artinya jadi intelijen ini menunggu laporan atau lebih dulu ini jemput bola dulu atau di menunggu samping laporan? menerima laporan, kita juga berupaya melakukan deteksi dini agar untuk mengantisipasi terhadap gangguan-gangguan atau ancaman dari masyarakat. Juga termasuk kegiatan kita pada hari ini untuk mensosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum tadi, kita sampaikan, sosialisasikan bagaimana itu tindak pidana yang ada di tindak pidana pemilu, bagaimana antisipasinya. Kita selalu terus berupaya dan menyampaikan hal ini kepada pimpinan kita supaya tidak ada terjadi upaya preventif ya. Iya, Pak Syahril,
lihat selaku masyarakat ini ya, kalau menemukan ini ada kecurangan atau apa, nah ada pertanyaan informasi seperti apa saja ini yang bisa dihasilkan oleh intelijen sendiri atau dari masyarakat yang bisa dilaporkan ini Pak? Informasi-informasi seperti apa misalnya? Informasi-informasi yang dapat disampaikan sebenarnya, baik itu mulai pada tahap penyelenggaraan pemilu pada saat ini ataupun pada saat pemungutan suara dan setelahnya dapat disampaikan atau dilaporkan melalui posko pemilu. Misalnya mengenai terkait money politik, terkait ujaran kebencian, kecurangan dalam kampanye hitam, campaign dan sebagainya. Ini dapat juga disampaikan. Juga kita kalau bisa juga melakukan upaya-upaya preventif, memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. Nah, inilah juga salah satunya melalui program ini kita sampaikan bahwa tindakan money politik atau black campaign itu adalah tindakan yang dilarang dalam undang-undang terkait dengan pemilu ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Iya, apalagi sekarang sosial media, waduh, iya. Kita makin canggih juga ya. Kecurangan bisa kita dapatkan. Iya. Nah, apakah ini setiap informasi diterima atau ada informasi-informasi khusus ini yang langsung ditindaklanjutin, Bapak Syaril? Atau Bapak Syaril atau Pak Daud ini? Setiap laporan ini tentunya kita telaah dulu apakah ini masuk dalam difilter dulu apakah dari hasil telaah nanti baru kita simpulkan. Berarti ada informasi khusus ini yang harus ditindaklanjuti atau ada yang dipending dulu ya dipending gitu, kita lihat kualitas tindakannya itu kita perhatikan gitu. Iya, waduh, ini kita terima pendengar ya. Oh ya. Oke. Baik, untuk pendengar yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, ada yang mengganjal mungkin mengenai Gakumdu pada pemilu 2024 nanti ya, silahkan Bapak-bapak kita dari Kejaksaan Negeri Langsa. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan jawaban yang bisa mencerahkan kita semua ya. Ada Bapak M. Daud Siregar, beliau adalah Jaksa Fungsional Kejari Langsa. Kemudian juga ada Pak Syahril, beliau adalah Kasih Intelijen Kejari Langsa. Nah, Pak Daud, siap. Ini kalau Gakumdu ini, kejaksaan ini bisa membuat keputusan apa aja ini, Pak? Begini, jadi SOP kerja Gakumdu itu setiap dugaan tindak pidana yang menurut tim Gakumdu layak untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan penuntutan itu tetap kita limpahkan ke persidangan. Nah, jadi keputusan tetap di hakim. Nah, jadi sanksi dalam tindak pidana pemilu ini ya ada pidana penjara dan denda biasanya. Jadi kejaksaan bisa membuat keputusan ini? Enggak, hakim. Kita tetap bawa ke pengadilan. Nah, tetap kita limpah berkasnya ke pengadilan. Oh, prosesnya tetap sama seperti yang lain ya. Tapi hakim tidak ada dalam wadah Gakumdu, dia di luar. Karena hakim itu kan tidak boleh memihak dia. Iya, kan? Jadi tetap melalui proses persidangan. Tetap persidangan. Tetap persidangan. Ini bersifat final, Pak, atau mengikat nantinya? Putusan dari pengadilan itu bila mana mungkin terdakwanya atau jaksanya merasa tidak puas bisa melakukan upaya hukum banding. Kemudian upaya hukum banding itu adalah final, tidak bisa dibawa ke tingkat kasasi. Demikian peraturannya kalau untuk tindak pidana pemilu. Jadi sifatnya nanti final langsung ini. Final ya? Di PT, Pengadilan Tinggi, nggak bisa kasasi dia. Nah, ada pertanyaan lagi ini, Pak. Ini pertanyaan titipan ini. Apakah keputusan Gakumdu bisa mempengaruhi pada proses pemilu, baik pada tahapan maupun pada hasil pemilu? Nah, keputusan Gakumdu. Iya. Bisa mempengaruhi enggak? Enggak, begini kita pahami dulu. Gakumdu itu bukan membuat keputusan. Ini untuk menampung itu. Ini ya. Iya, benar. Biar dipahami dulu oleh pendengar yang budiman. Gakumdu ini hanya memproses dugaan tindak pidana. Apabila memang layak diteruskan ke pengadilan, kita teruskan. Akan disidangkan kemudian diputuskan. Soal berpengaruh atau tidak tergantung kasusnya juga sih, karena kan tindak pidana pemilu ini dalam undang-undang pemilu ada sekira 66 kalau tak salah, 66 apa 77 jenis.
Nah, itu termasuk juga ada soal dugaan tindak pidana dalam hal kampanye. Iya. Nah, nanti misalnya kan tindak pidana pemilunya terkait tentang kampanye. Kemudian oleh pengadilan dinyatakan ya itu bersalah memang. Setidaknya kan ya secara langsung tidak langsung juga berpengaruh. Tapi pengaruhnya itu bukan karena gakumdunya. Iya. Oke, ini karena tadi kita menyinggung masalah pemilu ya. Kalau kejaksaan sendiri ikut sosialisasi ini kepada masyarakat tentang pemilu yang akan berlangsung 2024 nanti? Ya ini salah satunya. Ya. Hal lainnya? Oh ada. Tadi ya sosialisasi seperti apa ini, Pak? Apa namanya pembuatan posko mata pemilu tadi. Ya kemudian nanti kita juga ada penerangan hukum yang sifatnya pendidikan kepada masyarakat ya. Itu terjun langsung ke terjun langsung kita kumpulkan. Tapi memang enggak. Itu biasanya ke desa. Desa-desa. Tapi lebih kita kumpulkan kalau semua warganya kita kumpulkan nggak mungkin juga kan. Betul. Nah, jadi tetua-tetua desanya, aparat kampung, tokoh-tokoh masyarakat. Ini masuk dalam program juga. Iya, seperti itu. Jadi karena kebetulan di Langsa juga enggak ada radio ya kami ke Loks Semawe lah untuk menyebar luaskan. Tapi jangan khawatir Pak, Pro 1 sampai ke Langsa juga ini. Sampai juga ya. Sampai ke Langsa. Baik, kita break sejenak ya Pak ya. Kita beri kesempatan juga untuk pendengar yang ingin bertanya, silakan di Facebook Pro 1 RRI Loks Semawe atau bisa juga di 0811 67 15893. Kami akan kembali setelah yang ini. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih, atau sudah pernah nikah yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Biasanya, pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya, yaitu belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS tempat pemungutan suara, belum memiliki pengalaman memilih, memiliki antusias yang tinggi, kurang rasional. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar, dan terakhir memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Jatin atau calon pengantin merupakan salah satu sasaran yang turut mendapat perhatian dalam pengentasan masalah stunting, di mana para pasangan jatin merupakan pasangan usia subur yang akan mendapatkan keturunan, sehingga diharapkan keturunan yang diperoleh sehat jasmani, memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak stunting atau pendek. Tidak hanya persiapan menjadi calon ibu saja, namun juga persiapan menjadi calon ayah yang juga berperan dalam 1000 HPK untuk mencegah stunting. Untuk itu, cegah stunting pada jatin dengan pastikan menikah di usia ideal, periksa status gizi, melakukan tes kesehatan, terapkan gaya hidup sehat, perhatikan kebutuhan asam folat, zat besi, dan kalsium. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Loks Semawe. Cap cip cuk, cap cip cuk. Ih, aduh, bingung nih. Hei,
Kenapa kamu? Aku bingung nih milih partai yang mana. Maksudnya? Iya, pemilu nanti aku nggak tahu pilih partai apa. Cut, pilih partai yang misinya sesuai dengan hati nurani kamu. Pilihan kamu berpengaruh loh dengan kemajuan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tahukah Anda, mayoritas orang terkaya di dunia berasal dari keluarga kurang mampu? Menurut laporan perusahaan pengelola kekayaan swasta Bank of America, menyebutkan 77% orang terkaya di dunia berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa mereka bisa meraih kesuksesan tersebut? Kerja keras, keluarga, dan ambisi adalah faktor utama yang membuat mereka menjadi orang kaya. Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari si peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat terenggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online? Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Walau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Siapa?
menang, bisa kalah. Oh temanku jangan kaget, paling tidak. Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Doa yang tidak akan ditolak adalah doa pada saat azan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1 RRI Lok Sumawe 89,3 MHz. Kembali lagi kita di Jaksa Menyapa untuk kesempatan sore hari ini berbicara mengenai peran sentra Gakumdu dan posko pemilu Kejaksaan Negeri Langsa pada pemilu 2024. Dan seperti kita ketahui tadi sudah sedikit dijabarkan mengenai terbentuknya Gakumdu ini untuk mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita masih bersama Pak Daud Siregar dan juga Pak Syahril untuk sore ini berbicara mengenai peran sentra Gakumdu di posko pemilu khususnya di Kota Langsa ini ya Pak ya. Masih semangat ini Pak? Masih tetap semangat ya dengan waktu yang tersisa ini Pak. Kita masih berbicara ini seputar Gakumdu dan posko pemilu. Posko pemantau pemilu ya. Posko pemantau pemilu. Nah untuk selama ini Pak ada pelanggaran ini yang diterima tentang seputar pemilu ini Pak di Langsa? Untuk sementara terkait pelaksanaan pemilu 2024 belum ada laporan dari masyarakat yang kita terima. Ya mudah-mudahan proses penyelenggaraan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, damai dan berintegritas ya. Ini yang kita harapkan. Dan kalaupun memang nanti ada indikasi dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu ini, baik itu sebelum ataupun sesudah masyarakat, kami posko pemilu tetap ikut memantau, ikut mengawasi, dan kalau memang ada laporan nanti kita langsung berkoordinasi dengan Gakumdu yang ada di Kota Langsa. Biasanya yang sudah-sudah ini Pak, pelanggaran seperti apa ini yang diterima? Kebanyakan? Untuk nasional ya? Ya nasional. Mungkin di lokal belum ada kita temukan sebelum ini ya. Tapi secara nasional tuh ada seperti dalam hal jadwal kampanye, kemudian hate speech, kemudian money politics yang umum-umum seperti itu sih. Cuma kalau untuk Langsa sejauh ini belum, karena memang tahapan pemilu kita ini kan masih dalam tahapan pendaftaran calon ya. Belum masa untuk kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye itu belum. Jadi istilahnya belum ada kegiatan yang dilakukan secara masif lah oleh para pendukung tiap-tiap calon ataupun partai. Jadi sejauh ini belum ada? Sejauh ini belum. Tapi tetap kita standby. Iya, karena belum ada, mungkin karena bapak-bapak ini rajin sekali mensosialisasi. Iya bisa jadi karena itu juga. Dan juga daftar calon tetapnya itu kan belum keluar sampai saat ini. Masih proses verifikasi ya. Termasuk sebentar, kita juga sampaikan ke masyarakat jangan gara-gara orang lain yang mau duduk ya kan menjadi legislatif, masyarakat itu yang ribut. Nah kita sampaikan hal seperti itu. Ingat untung ruginya apa sih? Gitu. Jadi kalau itu termasuk sosialisasi tentang ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian, money politik. Berarti selama ini kerja terus keliling-keliling terus ini Pak ya? Iya, ini tertarik tadi ini katanya untuk proses jika ada kasus itu 14 hari cukup.
selesai. Cukup nggak cukup harus cukup. Harus selesai. Makanya ini filosofi dibentuknya Gakumdu ini untuk menyamakan persepsi dari awal terhadap unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran kejahatan ini, pelanggaran terhadap penyimpangan pelaksanaan pemilu ini. Jadi kalau dari awal sudah ada penyamaan persepsi terhadap unsur-unsur itu tidak lama, mungkin 7 hari itu sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kalau Panwaslu, penyidik dari kepolisian, penyidik pemilu dan juga penuntut umum dari kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu ini sudah sama persepsi, tidak lama saya rasa. Mungkin karena 3 ini ya, Bawas ikut sama-sama nanti diproses. Hasil proses itu sudah menyamakan persepsi, artinya tidak ada lagi nanti istilahnya tidak P21 di situ ya kan. Jadi berkasnya sudah nyatakan lengkap karena sudah persepsi dari awal, sejak dari karena ini dari 3 laporan. tim ya. Benar. Jadi cepet ya, memang Jadi gitu cepet gotong royong cepet memang ya. Jadi tinggal beda dengan perkara-perkara biasa, nanti disampaikan berkas oleh penyidik, nanti kita meneliti kembali selama 14 hari. Jadi waktunya lama, tapi terhadap perkara pemilu ini waktunya singkat, oleh karena itu dari awal sudah disamakan persepsi apakah ini layak untuk ditingkatkan ke proses hukumnya atau tidak. Sudah ada persepsi dari awal, jadi tidak ada lagi istilahnya berkas tersebut tidak lengkap nantinya pada berarti prosesnya itu diselesaikan di tim itu, kemudian hasil dari proses itu langsung ke kejaksaan. Itu tetap melalui proses penyidikan terlebih dahulu. Karena terkadang kan begini, baik itu yang diperoleh melalui laporan ataupun temuan, ya kan tim harus bersepakat dulu apakah item itu termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. Jadi didiskusikanlah oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum, jaksa di situ karena belum tidak penuntut umum, jaksa. Kalau tim itu sepakat ini memenuhi unsur, barulah penyidik mulai melakukan penyidikan, pemberkasan segala macam. Jadi apa-apa yang harus dilengkapi oleh penyidik itu diberitahu pada saat di di wadah Gakumdu tadi. Seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada kalau di kejaksaan itu namanya P19. Jadi kalau di kejaksaan ini harus tahu setiap hasil dari proses itu ya? Iya, semua harus kasus ikut terlibat harus tahu di situ. ya. Makanya di dalam undang-undang pemilu itu baik penyidik maupun penuntut umum, jaksa maksudnya yang sedang menangani perkara pemilu itu ada petunjuk dia tidak diberikan pekerjaan lain di luar itu, maksudnya supaya dia konsen dalam penanganan perkara pemilunya, mengingat juga waktunya sangat sempit. Berarti anggotanya banyak ini ya, Pak? Ya kalau dikumpul 3 institusi tadi banyak. Banyak ya? Banyak. Keroyokan ini istilahnya. Dari kejaksaan sendiri ini kira-kira untuk di Gakumdu ini berapa personilnya? Sejauh ini yang saya ingat 6 apa 5 gitu. 5 apa 6. Itu termasuk sedikit, banyak? Ya kita lihat. Kalau buat itu sedikit. Standar lah. Karena kita juga kan kabupaten kota ini kan kecil kan, Kota Langsa. Kecuali kalau provinsi mungkin pasti lebih banyak lagi jumlahnya. Kota Langsa kecil ya Pak? Kecil lah cuma 5 kecamatan. Nanti lihat ke sana namanya. Iya, Gakumdu ini Pak berarti dari awal tahap pemilu ini dibentuknya, nanti selesainya setelah selesai ini apa namanya 2024 langsung selesai gitu atau nanti nunggu lagi kan biasanya ada pelanggaran lagi itu menyusul enggak itu enggak ada. Kalau udah pelantikan semua segala macam udah selesai kan berakhir tugasnya pos pencoblosan istilahnya kan gitu. Karena ini kan pemilunya istimewa ya Pak ya. Kita memilih banyak ini di sini. Ini kan kerjanya lebih berat lagi ya. Serentak seperti itu. Jadi selesai masa pelantikan presiden wakil presiden lah terakhir ya. Udah habis. Iya, bisa menolak kasus misalnya bukan ini menolak cocok. Istilahnya begini. Jadi misalnya baik itu laporan atau temuan dibahas oleh tim Gakumdu, dilihat apakah memenuhi unsur-unsur dalam pasal, kemudian cukup bukti atau tidak, seperti itu. Kalau dirasa tidak cukup alat bukti, maka kita kan juga nggak bisa memaksakan perkara itu untuk dibawa ke persidangan. Seperti itu.
Oh, berarti intinya gini, misalnya nih ya, Lia tiba-tiba ada yang dari satu mau buat laporan maksudnya. Mau buat laporan Ya. gitu. Cuma berdasarkan dari persyaratannya tuh tidak lengkap dan itu tidak belum pasti diterima ya Iya, pelaporan. karena begini, dalam hal pelaporan kita juga harus memenuhi syarat formil dan materialnya, dan juga harus bisa pelapor itu memberikan alat buktinya apa, siapa saksinya, barang buktinya apa, seperti itu, lokus tempusnya di mana. Karena kita kan menerima laporan, artinya informasi lebih lengkap itu ada di pelapor. Nah, kemudian pelapor itu bersediakah untuk dimintai keterangan? Berarti Lia harus Seperti tahu itu. ya syarat-syaratnya Iya. apa. Berarti datang dulu nih buat laporan terus dikasih tahu ini syaratnya gini-gini Bu. Harus Ya, ada ini bukan- Bu gitu, balik lagi gitu enggak. Misalnya ini ada nih penemuan Ya. pilih ini nanti dikasih kalender. Nah, ini kan sudah Ya, mulai ya. nih gini-gini kan. Ya, Itu bisa dilaporkan nggak? Bisa. Termasuk Misalnya ya? itu kan apa namanya, kalau dalam kategorinya mungkin kategori money politics lah seperti Iya. itu kan. Dapat kalender, lumayan. Ibu-ibu ya. Koleksi. Walaupun memang dalam hal ini kita memang lebih mengarah kepada pencegahan daripada kita melakukan penuntutan, karena berat juga untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu ini. Sebab kenapa? Itu masa ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Jadi karena di bawah 5 tahun kita tidak bisa melakukan penahanan terhadap tersangkanya. Iya, jadi balik lagi ya seperti Pak Syahril bilang tadi, tingkat ringan beratnya kasus itu ya Iya, untuk diselesaikan. didiskusikan Jadi di- bisa dipending dulu ya. Kalau untuk tingkat seperti Lia tadi mungkin dipending dulu gitu. Nggak dipending istilahnya. Mungkin bisa jadi apa namanya diselesaikan secara apa ya? Ya, Secara adat. musyawarah gitulah seperti itu. Iya, berarti kalau masih kurang syaratnya Lia harus membuktikan Itu lagi. tadi, siapin dulu apa sih alat buktinya, siapa Iya. saksinya. Oke, Pak Syahril ini selaku kasih intelijen, bedanya ini kasih intelijen kejaksaan dengan kepolisian TNI mungkin di Gumdu ini? Intelijen bukan bagian dari Gakumdu gitu ya. Itu bagian seksi yang ada di kejaksaan. Di kejaksaan sama dengan di kepolisian juga ada bidang intelijennya masing-masing. Kemudian kalau terkait tadi pengawasan pemantauan pemilu ini, posko pemilu itu ada di bidang intelijen. Jadi tugasnya mengawasi dan memantau setiap penyelenggaraan tahapan pemilu. Dan juga kalau ada laporan juga menerima laporan yang nantinya kita koordinasikan dengan Gakumdu terhadap proses hukumnya gitu. Jadi beda peran ini memang ya? Beda peran, kita koordinasikan terhadap laporan masyarakat. Karena kalau posko Gakumdu itu kan hanya ada di Bawaslu ya, Bawaslu, Bawaslu iya. di kabupaten atau kota. Kemudian kita mencoba memfasilitasi terhadap laporan-laporan yang ada masyarakat. Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan memantau dan mengawasi dan melakukan upaya-upaya pencegahan tadi. Seperti membuat banner, bagaimana pemilu yang bersih, anti money politik dan sebagainya. Itu juga upaya-upaya yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu ya. Oh, jadi beda memang ya, Beda. dengan TNI, dengan kepolisian itu beda ya. Ya, kita intelijen terhadap penegakan hukum. Oke. Untuk evaluasi mungkin Pak, ini kan sudah mulai ada berdiri baliho-baliho ya, sudah mulai ada pajangan-pajangan ini. Iya, iya. Foto Lia juga udah ada ya. Udah banyak pas foto ya. Pas foto sudah banyak. 4x6, 3x4 ya. Mungkin kalau Bapak tadi lewat foto Lia yang mana gitu kan, udah beda, udah terlalu difilter. Ya, evaluasinya seperti apa ini situasi saat ini yang kita lihat sudah mulai marak-maraknya ini, sudah mulai gencar ya, di mana-mana ada foto. Kalau Bapak melihatnya seperti apa evaluasinya nih? Kalau gimana saya jawab? Kalau yang so far so good sih dari Kota Langsa, nggak ada Aman. nggak ada gontok-gontokan, nggak. Tapi mungkin karena belum masuk masa kampanye kali ya. Tapi kalau udah mulai masuk masa kampanye, terus kemudian tim sukses itu udah mulai bekerja ya, kadang-kadang silap cerita di warung kopi jadi masalah kan, seperti itu. Itulah yang harus kita cegah. Jangan sampai karena itu tadi sikat kata, jangan karena orang yang mau nanti duduk
berkuasa berapa segala macam ya dia punya Kita keluarga. bonyok gitu ya. Kita bonyok kan gitu. Iya. Nggak ada juga untungnya kan. Kalau Pak Sahril melihatnya seperti apa persaingan pemilu ini? Memang masih foto-foto, ini masih kecil lah ya gitu ya, masih foto. Ya, mengingat ini tahapannya masih panjang ya, masih tahap verifikasi. Untuk itu kita hanya berharap ke depan itu semua kita mari mewujudkan pemilu yang berintegritas ya. Jadi supaya nanti hasilnya pun berkualitas gitu. Ini masih Pak Daud dan Pak Sahril masih enak tidur malam ini ya. Itu biasa nanti Iya, udah mulai benar. pusing itu nanti. Karena tim Gakumdu ini kalau udah nanti udah intensitas kerjanya udah padat ya 1x24 jam harus standby. Itu berapa bulan sebelum pemilu itu, sebelum hari H? Biasanya sudah mulai susah tidur. Masa kampanye udah mulai. Udah mulai. Karena di situ kan sudah mulai biasanya ada alat peraga kampanye, mungkin ada yang mencopotin, yang punya si A dicopot sama si B, si B dicopot sama si C, kan itu udah mulai. Iya. Ada riak-riak konflik juga. Ini kan? masih longgar lah ya. Kalau sekarang masih bisa datang ke RRI Lok Semawe gitu. Iya. Tapi kalau bisa masyarakat ya jangan lah. Kalau ada alat peraga kampanye punya si A ya si B janganlah mencabuti. Biarkan saja kan ada masanya. Selesai masa si A nanti alat peraga kampanye si B yang berdiri kan begitu. Berapa persen Pak sudah persiapan pemilu di Langsa ini kalau Bapak melihat? Berapa persen? Persennya nggak bisa kita bilang. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berdasarkan tahapan gitu. Tahapannya. Jadi tahapannya berjalan untuk sementara berjalan lancar. Verifikasi calon. Kalaupun ada riak-riak sedikit di sana sini, kita di Kota Langsa juga selalu proaktif ya, selalu kita bahas di dalam di Forkopimda, juga di unsur juga Kominda ya, Komunitas Intelijen Daerah di ini gabungan intelijen kejaksaan, kepolisian dan juga unsur dari Musbida itu kita bahas. Setiap ada gangguan-gangguan kecil, riak kecil itu kita bahas dan kita carikan solusi penyelesaiannya. Itu sampai sekarang kita selalu proaktif dan setiap ada kejadian itu langsung kita tanggapi. Iya, sedap. Ini riak-riak ya. Kalau Pak Sahril ada riak-riak, berarti proses pemilunya itu berjalan seperti air ya, mengalir gitu ya, lancar, adem, dingin. Kalau mau mancing di posko masing-masing gitu mancingnya ya. Jadi nggak ada mancing keributan di situ. Iya, betul. Baik, untuk Pak Sahril ini waktu kita tersisa sekitar 2 menit lagi, masing-masing mungkin 1 menit bisa ada himbauan dari Kejaksaan Negeri Langsa pada pemilu 2024. Silakan Pak. Pak Sahril. Kami berharap semua pihak ya untuk mari sama-sama kita mewujudkan pemilu yang berintegritas agar dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan bangsa nanti yang berkualitas. Ini harapan kita semua. Iya, kalau dari Pak Daud? Kalau dari saya satu kalimat, mencegah lebih baik daripada mengobatin. Besar biaya, kita belum Besar tahu biayanya. Belum tahu lagi sakitnya kanker atau apa gitu ya. Ditanggung BPJS apa enggak gitu ya. Yang ada rugi sendiri nanti ya. ya. Benar. Iya. Ada rugi sendiri. Baik, jangan sampai rugi sendiri. Iya. Baik, terima kasih untuk hadirannya Pak Daud Siregar dan juga Pak Sahril untuk sore hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe untuk Jasa Menyapa. Insyaallah kita akan jumpa lagi. Ini perdana ya dengan Lia jumpanya ya. Dengan Lia yang perdana ya. Dengan Lia perdana ya, mudah-mudahan betah lah ya sama Lia ya. Baik, terima kasih, sehat-sehat terus, tetap semangat, ini sukses ya buat bapak-bapak. Sama-sama. Baik pendengar, demikian tadi sudah Anda dengarkan Jaksa Menyapa di kesempatan sore ini. Anda dapat mendengarkan Jaksa Menyapa untuk lain waktu. Saya Amalia masih terus menemani Anda di Lok Semawe sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralan Ban Bandung, kamu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Semawe senantiasa mengajak masyarakat untuk saban-saban tak cinta terhadap peng rupiah getanyo dengan cara taturi, tarawat, dan tak jaga rupiah getanyo. Dan getanyo pi harus bangga dengan peng rupiah getanyo karena nyan merupakan salah satu simbol kedaulatan bangsa, alat bayu yang sah, dan pesabo bangsa. Serta getanyopi harus paham dengan peng rupiah dengan cara tak pakai dalam transaksi dan belanja serta untuk berhemat. Salam, cinta, bangga, paham rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syedaralan Bandung, kamu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Semawe, senantiasa mengajak masyarakat untuk saban-saban tak cinta terhadap peng rupiah getanyo dengan cara taturi, tarawat, dan tak jaga rupiah getanyo. Dan getanyo pi harus bangga dengan peng rupiah getanyo karena nyan merupakan salah satu simbol kedaulatan bangsa, alat bayu yang sah, dan pesabo bangsa. Serta getanyo pi harus paham dengan peng rupiah dengan cara tak pakai dalam transaksi dan belanja serta untuk berhemat. Salam, cinta, bangga, paham rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi